Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para asatiz, para guru-guru yang saya hormati, para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, hadir di tengah kita Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, panitia peringatan Isra dan Mi'raj, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa iman yang dimulai dari masjid ke masjid. Ini bertanda bahwa umat Islam hidupnya tidak boleh jauh-jauh dari masjid. Umat Islam dengan masjid tidak boleh berpisah. Umat Islam dengan masjid sama persis ikan dengan air. Kira-kira ada nggak ikan yang nggak suka hidup di air? Ada apa tidak? Ada, namanya ikan mau mampus. Kalau ada orang ngaku agamanya Islam tapi hidup di masyarakat jauh dari nilai-nilai yang diajarkan di masjid, itu sama juga ikan sudah dikit lagi mau mampus. Apa fungsi utama masjid di tengah-tengah kita umat Islam? Ini saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato saya malam ini selesai dalam waktu 5 menit. Sebentar benar. Pertama, fungsi utama masjid di tengah-tengah kita umat Islam. Masjid merupakan benteng pertahanan iman. Zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Masa silakan datang silih berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Terhadap kemajuan zaman, bentengnya iman. Jelas? Jelas? Sama juga kayak kita nih, masyarakat warga Kedung Wungu, betul ya? Coba lihat, kalau listrik masuk kampung, alhamdulillah. Kalau koran masuk kampung, alhamdulillah. Kalau pelacur masuk kampung, alhamdulillah. Itu yang jawab alhamdulillah pasti langganan. Terhadap kemajuan zaman, bentengnya iman. Cuma sayangnya masih banyak di antara kita umat Islam yang beriman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Oh, mulut sih mantep bener ngomong, saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan, kasakusuk nyari mbah. Sholat mah menghadap Allah, tapi dagangan mau laris ngadep dukun. Itu kan namanya iya kana budu wa dukun nastain itu. Ini satu paket, nggak boleh dipisah-pisah. Kalau menyembah hanya kepada Allah, maka minta tolonglah juga ke sana. Jelas? Jelas? Ibu bapak, saudara-saudara, maka memperingati Isra dan Mi'raj harus dibarengi dengan meningkatkan kualitas iman. Manusia kalau hidup sudah jauh dari nilai ajaran iman, maka sama dengan hewan, bahkan lebih rendah daripada binatang. Saya ulangi nih, manusia kalau hidupnya sudah jauh dari nilai-nilai iman, sama seperti hewan,
bahkan lebih rendah daripada binatang. Saudara, yang namanya bajing ini cuma meja doang. Manusia kalau sudah hidupnya jauh dari nilai iman, lebih rendah daripada binatang. Yang namanya bajing itu dari dulu makanannya cuma kelapa. Betul? Oh, belum pernah saya dengar ada bajing makanannya tahu. Bukan cuma kelapa, semen disikat, raskin diembat, aspal diganyang. Jalanan kita udah 2 kali ganti bupati, tetap aja rusak terus itu. Saya tadi masuk ke sini, saya bicara sama istri, kebetulan istri ikut. Saya bilang, enak juga kita lewat sini, terasa badan seperti dipijitin. Manusia kalau sudah jauh dari nilai-nilai iman, sama seperti hewan, bahkan lebih rendah daripada binatang. Tuh, di Bengkulu tuh, kasus Yuyun, almarhumah diperkosa dan dilecehkan oleh 14 orang sampai meninggal dunia. Bapak tega menggagahi anaknya, majikan menghamili pembantunya. Kenapa? Nilai iman sudah tidak ada, sama seperti hewan, bahkan lebih rendah daripada binatang. Serendah-rendahnya ayam jago, itu dari dulu yang diperkosa cuma ayam biang. Betul? Belum pernah ada ayam jago memperkosa ayam itik. Tapi manusia kalau nggak punya iman, lebih rendah daripada binatang. Makanya kasus-kasus korupsi di Indonesia, iklan maning baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makanya di Indonesia waktu bergulir reformasi, kita semua rakyat punya pengharapan supaya ada peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat. Tapi begitu reformasi puluhan tahun sudah bergulir, ternyata korupsi bukannya malah berkurang, makin bertambah. Hampir di semua lini terjadi korupsi. Korupsi di Indonesia nyaris hampir sebagai sebuah tradisi. Menyedihkan, memilukan. Coba lihat, kita ini negara Indonesia, negara yang kaya raya. Indonesia negara kita ini Masya Allah, negara yang kaya. Hutan Indonesia kaya. Di dalamnya berbagai macam jenis kekayaan alam berupa kayu. Ada kamper, Borneo, Miranti, bahkan kayu jati. Hutan Indonesia kaya. Betul. Laut Indonesia kaya. Di dalamnya jutaan ton ikan milik negara Indonesia. Laut Indonesia kaya. Isi perut bumi negara kita kaya. Di dalamnya berbagai macam jenis kekayaan alam, minyak, tembaga, nikel, emas, bahkan sampai batu bara. Hutan Indonesia kaya. Laut Indonesia kaya. Isi perut bumi Indonesia kaya.
Tapi rakyat Indonesia, kalau ada negara kaya tapi rakyatnya miskin, ini pasti salah pemerintah. Betul? Semestinya rakyat sudah tidak lagi miskin. Iyalah, kita memang tidak bisa menghilangkan kemiskinan, tapi paling tidak diminimalisasikan kemiskinan itu, diperkecil. Sekarang ini menurut angka, jumlah orang miskin di Indonesia bukan menyusut, malah bertambah. Yang diperlukan rakyat sekarang ini kesempatan. Rakyat tidak ingin kaya, tapi yang diingini adalah kesempatan, dan itu harusnya pemerintah memberikan kesempatan buat rakyat. Kalau yang kaya bisa bertambah kaya, kenapa yang miskin tidak bisa sedikit saja lebih kaya? Diberikan kesempatan rakyat itu. Saya kadang-kadang miris, prihatin, dan menyedihkan kalau orang sipit datang ke bank minjem duit dengan agunan fiktif. Itu orang bank percaya teken saja uangnya sudah keluar. Tapi kalau pribumi matanya belok, bawa agunan sertifikat minjem ke bank, kesannya dibolak-balik, dipimpong keluar masuk tuh. Padahal minjemnya cuma 5 juta sampai 10 juta, tapi prosesnya begitu sulit dan begitu lama. Betul? Maka yang diperlukan oleh rakyat bukan kaya, tapi diberikan kesempatan. Ini bisa mengurangi. Kalau memang negara serius menghadapi dan memberantas korupsi. Korupsi sudah hampir nyaris sebagai sebuah tradisi di negara kita. Hampir terjadi di semua lini. Makanya ada anekdot tuh. Di akhirat, penghuni sorga dengan penghuni neraka mengadakan musyawarah luar biasa. Mereka sepakat membangun jembatan yang menghubungi antara neraka dan sorga. Tujuannya apa? Pertama, untuk terjalin silaturahmi. Yang kedua, supaya bisa saling mengunjungi. Maka mereka sepakat membangun jembatan yang menghubungi di antara keduanya. Saudara, rupanya pembangunan jembatan di neraka sudah lebih dulu selesainya. Sementara di sorga, jangankan jembatan, tiang pancangnya saja belum dipasang. Tentu penghuni neraka jengkel, teriak-teriak, penghuni sorga, cepet dong bangun jembatannya, kita sudah selesai nih, tinggal nyambung doang. Ayo cepetan bangun, biar bisa segera tersambung. Apa jawab penghuni sorga? Kata penghuni sorga, Mang, bagaimana kita mau bangun? Pimpinan proyek, pemborong, sama menterinya kan pada di sana semua. Di sini nggak ada yang ngerjain jembatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Nah, saya kembali dengan memperingati Isra dan Mi'raj harus dibarengi dengan semangat meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman seyakin-yakinnya kepada Allah nanti di akhirat akan mendapat ganjaran dengan balasan berupa surga. Bersumber dari Al-Quran dan hadis, ada beberapa macam penghuni surga. Ada orang mukmin yang masuk surga, ada orang mukmin yang dimasukkan ke dalam surga, dan ada orang mukmin yang jadi penduduk surga. Loh, kok beda-beda, Pak? Iya, karena waktu hidup di alam dunia amalannya juga beda-beda. Tidak sama antara masuk dengan dimasukkan. Saudara, kalau masuk
biasanya ada proses. Ibu bapak nanti pulang pengajian sampai rumah, buka pintu pagar, buka pintu depan, buka pintu kamar. Itu namanya masuk rumah. Masuk pasti ada proses. Tapi kalau dimasukkan, ujuk-ujuk ada di dalam. Ujuk-ujuk apa bahasa kedungkunya? Tahu-tahu. Tidak sama antara masuk dengan dimasukkan. Bu, ibu lebih berasa mana, masuk atau dimasukkan? Ngeres aja sampai. Pertama, orang mukmin yang masuk surga. Saudara mau masuk surga? Nih yang pertama tiketnya murah nih. Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala zalik illa dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucap dua kalimat syahadat, meyakini kebenarannya dan tidak menyekutukan Allah sampai mati, mukmin seperti ini masuk surga. Sahabat ada yang protes, ya Rasul, walaupun orang itu berjudi, iya, walaupun berzina, walaupun mabok-mabokan, iya, walaupun berjudi, berzina, mabok-mabokan, dia mengucap dua kalimat syahadat, meyakini kebenarannya dan tidak menyekutukan Allah sampai mati, mukmin seperti ini masuk surga. Itu perkara masuk. Kalau pertanyaannya diteruskan, masuknya kapan Pak? Nah ini baru jadi persoalan nih. Sebab tadi saya sudah jelaskan, masuk itu pakai proses. Di akhirat nanti saudara, tempat cuma ada dua, nggak ada muzabzab bainahuma. Tempat cuma ada dua tuh, ada sorga, ada neraka. Mau ke sorga tapi mampir dulu, ya tempatnya jelas neraka. Dalam riwayat lain dijelaskan, nanti itu setelah Allah memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka, Allah memanggil malaikat Malik. Malik, kaget. Maaf pidato kalau sudah mulai lapar ya seperti ini. Baru bener sampai sudah disuruh naik panggung soalnya. Malik, labaiki Allah. Itu penghuni neraka sudah masuk semua? Sudah ya Allah. Bagus. Kalau begitu Malik, sekarang kamu masuk neraka. Saya ya Allah. Iya. Buat apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin min hardalin minal iman. Keluarkan orang-orang yang di neraka yang di hatinya masih punya iman walaupun seberat biji sawi. Keluarkan mereka dari neraka. Ya Allah, malaikat Malik turun ke neraka, nyari orang yang di hatinya punya iman walaupun sedikit, dicari di dasar neraka. Korek. Ya susah, orang udah pada angus. Ada imannya sedikit dikeluarkan, ada imannya lagi dikeluarkan lagi, ada imannya lagi dikeluarkan. Dikumpulkan mereka, dimandikan di sebuah sungai yang bernama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Subhanallah. Selesai dimandikan, bagus lagi badannya, cakep lagi mukanya. Kemudian apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana Mas? Udah diem-diem dengerin aja.
Kapok nggak sampean? Kapok ya Allah. Kalau kapok, izhab fadkhulil jannah, pergi sana masuk surga. Berangkat orang-orang ini ke surga. Di surga ketemu sama teman-temannya yang dari Kedungku, sampai duluan sudah ini nih. Kedung Wungu. Saya cuma ngetes Bapak Ibu dengerin saya apa enggak. Di sorga rupa-rupanya orang-orang dari Kedung Wungu udah sampai duluan. Amin. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang dari Kedung Wungu, Mas, iya, baru nyampe. Jalanannya rusak tuh. Memang kemana dulu Mas? Kita sudah lama sampai di sini. Saudara bisa baca dalam Quran surah Al-Mudaththir. Ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu mampir di neraka Sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami mampir di neraka Sakor Mas, karena waktu hidup di Banten kami nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat? Nggak pernah sholat. Loh, kan waktu hidup di kampung Kedung Wungu rumahnya dekat sama masjid. Cuma dekat doang. Sholat mah nggak pernah. Untung saya masih punya iman sedikit Mas. Dulu waktu hidup di dunia pernah mengucap 2 kalimat syahadat. Sekali-kalinya itu juga waktu mau kawin. La haula wala quwwata. Untung kawin Pak. Nah, saya sambung. Intisari dari Isra dan Mi'raj adalah turunnya perintah sholat. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang nanti di akhirat akan ditanya adalah amalan sholat. Dan sholat merupakan ciri pengikut baginda Nabi besar Muhammad. Ini sebuah kepastian. Ini bakal terjadi dan semua kita akan mengalami. Nanti di akhirat semua kita akan ditanya, kamu siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu rajin mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Banten pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Ini yang sering disebut sholat dul-dulan. Saudara, memang macam-macam jenis sholat itu. Ada yang sholatnya harian, ada yang sholatnya mingguan, ada juga yang sholatnya tahunan. Yang harian ada 2 tuh, ada yang rapet, ada yang bolong-bolong. Yang bolong-bolong kalau zohornya kena, asarnya terbang, maghribnya ketangkep, isanya melayang. Yang bolong-bolong masih mending daripada yang seminggu sekali. Jumat doang diincar tuh. Ayo kita renungkan tentang ibadah sholat ini. Bapak Ibu saudara-saudara, sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam. Betul? Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita untuk 5 kali lapor, yaitu lewat sholat 5 waktu. Ayo hitung-hitung. Saudara, sholat itu yang bagus, taruhlah sekali sholat waktunya 10 menit. 10 menit itu sholat sudah bagus benar. Yang sedang-sedang taruhlah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. 2 menit. Ini cepat, perangkonya gambar geledek soalnya.
Kita ambil yang tengah-tengah saja, sekali sholat 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Betul? Saya bangga dan bersyukur. Tadi dibisikin sama tokoh masyarakat, Ustaz, alhamdulillah warga Kedung Wungu sih kalau sholat berjamaahnya rajin-rajin. Apalagi kalau sholat subuh berjamaah, musola penuh sampai keluar-luar, nggak ada yang di dalam. Saya ingin menyinggung sedikit saja tentang filosofi yang terkandung dalam ibadah sholat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sholat yang kita dirikan itu sesungguhnya mengajarkan kepada kita umat Islam untuk punya sifat tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi manusia yang angkuh dan sombong. Sholat mengajarkan supaya kita rendah hati, jauh dari sifat sombong. Lagian kalau kita mau pikir-pikir, hidup ini apa sih yang mau kita sombongkan? Betul? Jangankan harta, pangkat, dan jabatan, nyawa kita mutlak Allah yang punya. Kita ini cuma hak guna pakai. Apa yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Kita merasa jadi orang kaya, sombong, nggak pantes dong. Kita ngerasa kita berkuasa, punya jabatan, sombong, nggak pantes dong. Kita ngerasa kita pintar, sombong, nggak pantes, nggak pakai dong. Apa yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Sholat mengajarkan kepada kita untuk punya sifat tawadu, jauh dari sifat sombong. Sebab dalam hadis qudsi Allah menyatakan, al-kibriya'u libasi, repot kalau pidato banyak saingan, repot. Ika bocah aja beribin mesti ngalah. Sampai mana saya tadi ngomongnya? Dalam hadis qudsi Allah menyatakan al-kibriya'u libasi, sombong itu pakaianku, kata Allah. Makhluk ciptaan Allah sombong itu sama juga memakai pakaian Allah, kebesaran, kegombrongan. Apa yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Wong semua kita pasti akan meninggalkan alam dunia. Betul? Maaf ya, ini yang hadir malam ini kan calon-calon jenazah. Pasti bakalan mati. Betul? Ibu-ibu yang sebelah sini ini bakalan mati apa tidak? Mati. Bapak-bapak yang sebelah sini nih mati apa tidak nih? Mati. Pak Camat mati apa enggak tuh? Tuh yang belakang jawabinnya paling kenceng, Pak Camat. Sentimen. Sebab itu apa yang mau kita sombongkan dalam kehidupan ini? Jangankan harta, pangkat, jabatan, nyawa mutlak Allah yang punya. Kita cuma hak guna pakai. Salat mengajarkan untuk punya sifat tawadhu, jauh dari sombong. Satu deh, orang mukmin yang masuk surga. Yang kedua, iya, saya cuma ngelihat jam doang. Bapak Ibu jangan lupa ya, pekerjaan itu yang paling capek pidato.
Bener-bener kaki nahan bobot badan, tangan bergerak-gerak, mulut ngomong, otak muter. Habis ini ngomong apa, terus ngomong apa lagi, setelah itu ngomong apa lagi. Sementara yang mendengarkan si enak, terus. Nih jamaah begini nih yang bikin ustadz cepat pada modal. Dua, ada orang mukmin yang dimasukkan ke dalam sorga. Nah, ini tiketnya lebih mahal dari yang pertama tadi. Kata Quran begini, innallazina amanu wa amilus solihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Mereka orang-orang yang beriman kemudian mengerjakan amalan-amalan ibadah, kami hapuskan segala macam kesalahannya dan kami masukkan mereka ke dalam sorga. Beriman, mengerjakan berbagai macam ibadah, dihapuskan segala macam kesalahannya. Mudah-mudahan kita yang malam ini hadir dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilunturkan segala macam dosa dan kesalahan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebab itu hidup jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Agama mengajarkan kalau kamu berbuat kesalahan, ikuti kesalahan itu dengan istighfar dan memperbanyak amal ibadah. Siapa sih manusia hidup yang tidak pernah berbuat salah? Saudara-saudara malam ini yang hadir, ada nggak yang tidak pernah berbuat salah? Ada apa tidak? Semua kita pasti pernah berbuat salah. Betul? Sebab itu agama menganjurkan ikuti tiap kali perbuatan salah dengan istighfar dan memperbanyak amal ibadah. Jangan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Nanti kalau kita semua yang hadir di sini masuk sorga, amin. Di sorga nanti ibu bapak kalau kita semua yang hadir di sini masuk sorga, amin. Di sorga nanti ibu bapak tidak usah heran kalau melihat para ulama, para kiai, para asatiz, orang-orang kaya yang dermawan, pemimpin-pemimpin yang adil. Saudara nggak usah heran lihat mereka ada di sorga. Kenapa? Sorga memang tempatnya orang-orang soleh. Tapi saudara akan terkejut melihat pelacur masuk sorga. Pelacur masuk sorga. Saudara hampiri, saudara tanya, Mbak, iya mas, kok ada di sorga Mbak? Loh, memang bagaimana ceritanya Mbak bisa sampai sorga? Ceritalah perempuan ini, Mas, dulu waktu hidup di dunia saya ini siapa? Mas kan tahu, Mas juga pernah jadi langganan saya kan. Umpama. Tapi jujur Mas, saya mengerjakan perbuatan itu karena terpaksa. Sejak kecil saya sudah jadi yatim piatu. Ada tetangga saya muslim sedikit kaya, tapi peliknya 17 setan. Demi menjaga, demi mengganjal perut, demi sesuap nasi, terpaksa saya merantau mencari kerja. Merantau kemana? Ciujung. Ngapain di Ciujung? Ada teman Mas nawarin kerjaan, kerjaannya si enteng, uangnya lumayan.
Loh, memang kerja apa Mbak Yu? Dagang apem. Satu malam saya lagi main-main ke Gedung Wungu, lagi ada pengajian Isra Mi'raj. Saya dengerin ada yang pidato, kata orang-orang si anaknya MJ, ganteng tenang. Katanya ada hadis, at-taib minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa. Ada hadis qudsi, Allah berfirman, lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum. Andai kata kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosa-dosamu, kamu menyesal dan bertobat, Allah pasti akan menerima tobatmu. Mas, mendengar hadis seperti ini berlinang air mata saya. Terbayang semua dosa-dosa saya. Mulai malam itu saya niat taubat kepada Allah. Saya pulang ke rumah kontrakan, ngepak koper mau pulang kampung, taubat. Lagi enak-enaknya ngepak koper, ada langganan datang. Mbak Yu, tuku apa Mbak Yu? Maaf Mas, saya sudah berhenti dagang gituan, saya sudah tobat kepada Allah. Saya pulang kampung dan bertobat. Alhamdulillah tobat saya diterima Allah. Akhirnya saya sampai juga di sorga. Ya, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Agama mengajarkan ikuti perbuatan salah dengan istighfar dan memperbanyak amal ibadah sebagai perontok kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Selebihnya jangan putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. 2. Yang ketiga, ada orang mukmin yang dimasukkan ke dalam sorga. Nah, ini lebih mahal dari yang pertama dan kedua nih. Ini VVIP, super VIP. Kata Al-Quran begini, innal ladzina amanu thumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha. Mereka orang-orang yang beriman kemudian istiqomah dalam keimanannya, tidak merasa ragu, takut, khawatir, apalagi bimbang. Mereka itulah yang nanti akan menjadi penduduk surga. Beriman, istiqomah dalam keimanannya. Saya kaitkan dengan semangat meningkatkan kualitas iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan riwayat. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan hikmah buat kita semua. Betapa orang bahagia istiqomah dalam iman, dan betapa orang celaka karena mempermainkan nilai-nilai keyakinan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, dalam salah satu pertempuran tentara muslim kalah perang. Karena kalah, banyak tentara-tentara muslim yang jadi tawanan perang. Di antara tawanan-tawanan itu ada 3 orang ofisir setingkat komandan yang ikut jadi tawanan perang. Raja kafir musyawarah dengan penasehatnya. Penasehat, ini yang enak tentara-tentara muslim kita apain nih? Kita bunuh saja biar urusannya selesai. Tuan Raja, soal membunuh sih terserah Tuan Raja saja. Cuma menurut saya kenapa nggak kita bujuk rayu saja dulu, kasih harta yang banyak,
jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, supaya mereka mau meninggalkan Islam agamanya, pindah masuk ke dalam agama kita. Wah, ide kamu bagus juga, cuma bagaimana caranya? Gampang Tuan Raja. Adili tentara-tentara muslim ini di pengadilan terbuka, disaksikan orang banyak, kita harapkan mentalnya jatuh. Kalau mentalnya sudah jatuh, dia mau meninggalkan Islam agamanya, pindah masuk ke dalam agama kita. Baik, besok kita bikin pengadilan terbuka. Besoknya digelar pengadilan. Yang mimpin sidang nggak tanggung-tanggung, langsung raja kafir. Mula-mula yang disidang 3 orang opsir setingkat komandan ini. Dipanggil opsir pertama. Opsir pertama, saya Tuan Raja. Kamu tahu sekarang kamu siapa? Tahu Tuan Raja, sekarang ini saya tawanan perang. Ah, soal tawanan kan bisa diatur. Diatur bagaimana Tuan Raja? Kamu mau nggak meninggalkan pemimpin kamu Umar bin Abdul Aziz, mengkhianati bangsamu, menjual Islam agamamu, pindah masuk ke dalam agama saya? Nanti saya kasih harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas. Bagaimana opsi pertama? Tuan Raja, jangan dikira saya berjuang mencari tanda jasa. Saya berjuang li'i'la'i kalimatillah, hanya mencari ridho Allah. Tuan Raja boleh beli badan saya, tapi jangan mimpi bisa menguasai keyakinan saya. Lebih baik saya mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik saya miskin mempertahankan iman daripada hidup mewah menjual akidah. Sampai kapanpun saya tidak akan menjual keimanan saya. Baik, Algojo bunuh. Opsi pertama ini dipentang, dipancung, putus lehernya, terpisah kepala dengan badan, jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Sudah putus lehernya, terpisah kepala dengan badan, jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Ini raja kafir bingung. Minggir, ada endas gelundung ngaji. Ayatnya yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golonganku, masuklah ke dalam sorgaku. Di penghujung ayat, mata terpejam rapat, bibir tersenyum, mati syahid menghadap Allah. Setelah itu dipanggil opsir kedua. Opsir kedua, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu yang pertama? Sudah Tuan Raja. Kamu bagaimana? Mau hidup atau mau mati? Kalau mau hidup, saya kasih harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas. Asal kamu mau menukar agamamu dari Islam, pindah masuk ke dalam agama saya. Bagaimana opsi kedua? Sudah Tuan Raja. Sudah apanya? Sudah ojo keakehan cangkem. Sudah nggak usah banyak ngomong Tuan Raja. Loh, maksud kamu? Tuan Raja, saya sudah nggak sabar ingin nyusul teman saya yang pertama tadi. Sekarang ini saya nggak sanggup membayangkan betapa bahagianya teman saya sudah disambut dengan para bidadari dan para malaikat. Sudahlah Tuan Raja, nggak usah banyak ngomong, potong saja leher saya, potong. Raja geleng-geleng kepala. Kata Raja, ini pasti orang-orang Kedung Wungu nih. Amin. Ayo Algojo, bunuh. Dipentang lagi opsir kedua ini, dipancung, putus lehernya, terpisah kepala dengan badan, jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter lagi kayak orang tawaf sambil ngaji. Ayatnya yang dibaca,
wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajahnya berseri-seri, kepada Allah jugalah mereka semua akan kembali. Di penghujung ayat, mata terpejam rapat, bibir tersenyum, mati syahid lagi menghadap Allah Azza wa Jalla. Giliran opsir ketiga yang dipanggil. Opsir ketiga, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu? Sudah Tuan Raja. Kamu bagaimana? Saya mau hidup Tuan Raja. Mau meninggalkan pemimpinmu dan mengkhianati bangsamu? Iya Tuan Raja. Pindah agama dari Islam memeluk agama saya? Iya, saya mau pindah agama Tuan Raja. Yang penting saya hidup, nggak dibunuh. Bagus. Kalau gitu kamu tunggu sebentar, saya musyawarah dulu dengan penasehat. Ini raja musyawarah dengan penasehat. Penasehat, ini opsir ketiga kelihatannya opsir bagus nih. Dia mau meninggalkan pemimpinnya, mengkhianati negaranya, bahkan menjual keyakinannya. Ini yang enak, opsir ketiga kita angkat jadi pejabat apa ini? Soal jabatan sih terserah Tuan Raja ajalah. Cuma saya pikir-pikir kok aneh Tuan Raja. Aneh bagaimana? Aneh Tuan Raja. Demi harta, pangkat, dan jabatan, dia tega meninggalkan pemimpinnya, dia khianati negaranya, bahkan dia jual agamanya. Menurut saya opsir ketiga ini opsir bejat Tuan Raja. Masa orang bejat diangkat jadi pejabat? Rusak rakyat. Jadi menurut kamu bagaimana? Bunuh saja Tuan Raja. Raja kembali membuka sidang. Ya, ibu-ibu yang punya anak, saya sebentar lagi pidatonya, tolong dijaga anak. Yang lain masih pada mau ngaji, kasihan. Sampai mana saya tadi ngomongnya? Menurut saya opsir ketiga ini opsir bejat Tuan Raja, bunuh saja. Raja kembali membuka sidang. Opsir ketiga, saya Tuan Raja. Saya diangkat jadi pejabat apa? Kamu nggak diangkat. Loh, kok begitu? Iya. Pemimpinmu kamu tinggalkan, negaramu kamu khianati, bahkan keyakinan yang cuma satu-satunya kamu jual. Kamu opsir bejat, maka kamu harus dibunuh. Jadi saya dibunuh. Bunuh. Iyalah, kalau saya harus dibunuh juga, saya mau masuk Islam lagi. Terserah mau masuk Islam lagi apa enggak, pokoknya bunuh. Iya, saya mau masuk Islam lagi. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Opsir ketiga ini mengucap kalimat tasahud tapi macet di tenggorokannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini bukti orang yang mempermainkan nilai-nilai keyakinan. Ashadu ayo cepat. Iya. Ashadu sampai pedang algojo keburu nempel di lehernya. Putus leher itu, terpisah kepala dengan badan. Jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter lagi kayak orang tawaf sambil ngaji. Sambil ngaji. Ya tentu masih bisa ngaji, karena dulunya pernah jadi orang Islam. Cuma ayatnya yang dibaca beda dengan dua temannya. Ayatnya menyedihkan dan memilukan. Ayatnya yang dibaca, afaman haqqat alaihi kalimatul azab afa anta tunkizu man finnar. Apakah orang-orang yang memang sudah mendapat vonis azab dari Allah, bisakah kalian selamatkan? Bertahun-tahun berjuang li'ila'i kalimatillah di bawah panji-panji Rasulullah, tapi di akhir hayat tergoda oleh harta, pangkat, dan jabatan, menjual keyakinan. Datang ajal menjemput, mati dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah min.
Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita di majelis taklim dan di kampung-kampung tidak pernah bosan mengingatkan kepada kita semua untuk banyak munajat kepada Allah dengan doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Karena di akhir itulah penilaian kita di sisi Allah Subhanahu. Satu tuh, masjid benteng pertahanan iman, memperingati Isra dan Mi'raj harus dibarengi dengan semangat meningkatkan kualitas iman. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berbuat, dan dalam nilai iman kita ingin kembali menghadap Allah. Sekali mengucap la ilaha illallah sampai hembusan nafas terakhir tetap la ilaha illallah. Yang kedua, yang terakhir, wis sejam lebih. Yang kedua, yang terakhir, nanti ada penceramah lagi. Sudah sampai ya? Belum. Masjid mengajarkan kepada kita umat Islam untuk selalu mencari persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Di masjid kita diajarkan cari terus persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Benar, di tengah-tengah kita umat Islam ada perbedaan, benar. Tapi perbedaan jangan menyebabkan kita terpecah belah. Beda boleh, tapi harus tetap menjaga kerukunan. Yang suka tahlilan, bagus, teruskan. Yang nggak suka tahlilan, nggak apa-apa, tapi diam saja. Yang suka maulid, bagus, teruskan. Yang nggak suka maulid, nggak apa-apa, tapi diam saja. Yang suka ziarah, bagus, itu wasilah tuh, teruskan. Yang nggak suka ziarah, nggak apa-apa, tapi diam saja. Berbeda boleh, mari kita saling menghargai, menghormati, lapang dada terhadap perbedaan, tapi tetap menjaga kerukunan. Kata Imam Ghazali, kun kalyadain, umat Islam jadilah kalian seperti dua tangan ini, kanan dan kiri, jadilah kalian seperti dua tangan itu. Tangan kita yang kanan sama yang kiri beda apa tidak? Beda apa tidak? Beda, tapi rukun. Kalau tangan kanan ke depan, tangan kiri ngalah mundur ke belakang. Kalau tangan kiri yang maju ke depan, giliran tangan kanan ngalah mundur ke belakang. Artinya kita jalan lenggak-lenggok enak dilihat orang, betul? Tapi kalau dua-duanya nggak ada yang mau ngalah, tangan kanan ke depan, tangan kiri ikut maju ke depan, akhirnya kita jalan persis kayak robot. Walaupun berbeda tapi tetap kompak menjaga kerukunan. Kalau tangan kiri gatal, tangan kanan nggak perlu diundang, datang garukin tangan yang kiri, betul? Sebaliknya, kalau tangan kanan yang gatal, tangan kiri nggak perlu dibilangin, datang garukin tangan yang kanan. Kalau dua-duanya gatal, dua-duanya bisa garu-garuan. Artinya apa? Saudara, kalau ada tetangganya sakit, datang jengukin, nggak usah tanya partainya apa, bloho. Beda, tapi tetap akur, menjaga kekompakan, menjaga kerukunan. Kun kalyadain, jadilah kamu seperti dua tangan ini. Tangan kanan kerjaannya bagus-bagus, betul? Salaman,
tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, ambil kue tangan kanan, hitung uang tangan kanan. Kiri nggak pernah protes, tahu diri. Kata tangan kiri, memang tugas saya bidang pembersihan. Tapi tangan kanan ini sayang dan perhatian, itu yang penting tuh. Yang kanan sayang dan perhatian. Apa kata tangan kanan? Kiri, kamu sabar saja, walaupun yang megang uang aku, nanti aku belikan jam, kan kamu juga yang pakai. Betul? Yang penting sayang dan perhatiannya. Apa maksudnya? Yang kaya bantu yang miskin, yang alim ajarkan yang awam. Kalau sudah jadi pejabat, lindungi rakyat, bukan malah mengkhianati dan menjual rakyat. Yang muda harus hormat sama yang tua, yang tua harus sayang sama yang muda. Kita ini umat Islam, keluarga besar, yang satu harus saling menunjang dan menopang yang lain. Kenapa? Keluarga besar begitulah harusnya. Malam ini saya hadir di kampung Kedung Wungu, ditemani oleh istri. Saya nggak merasa tamu hadir di sini. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Kenapa? Kita umat Islam keluarga besar. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Apalagi kita akan menjelang bulan puasa, silaturahmi, menjalin ukhuwah, saling memaafkan di antara kita sangat penting sekali. Sebab itu diajarkan dari masjid, cari terus persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.